ingatkan anak-anak kita bahawa jangan tuhankan HP, jangan tuhankan televisi, jangan tuhankan sinetron, jangan tuhankan artis, bahkan jangan tuhankan ayahnya, jangan tuhankan ibunya. Semua kita berpisah. Hanya Allah. Maka kesyirikan itu jangan melekat sedikit pun di dalam hati. Syirik besar itu mudah ditandai. Syirik kecil adalah riya, kata Rasulullah. Syirik kecil itu riya. Kenapa riya menjadi syirik? Ternyata kita masih ada berharap dari orang dengan hasil kita berbuat baik. Kita buat baik ke masjid, tapi kita ingin mendengar nama kita disebut oleh panitia. Kita ingin ada orang yang mengatakan, Masya Allah, luar biasa Bapak, sampai 100 sak semen, luar biasa. Kita bangga Pak dengan itu. Dan kita menunggu nama disebut, dipuji-puji orang. Ketika riya muncul di dalam hati, disinilah kesyirikan terjadi. Berarti ada Tuhan lain yang kita harap. Dalam satu hadis, yang saya tidak hafal lagi matanya, disebutkan orang yang di dunia beramal dengan riya, nanti waktu di akhirat, dia dibawa ke surga. Nanti silakan cek hadisnya, boleh di Google, saya tidak hafal lagi. Tapi hadisnya sahih. Orang yang hari ini beramal untuk mencari pujian dari Tuhan selain Allah, pujian manusia, pujian kekasihnya, pujian istrinya, ya, yang betul-betul di hatinya berharap-harap itu, ketika di akhirat nanti, setelah diproses hisabnya, dibawa dia untuk ditampakkan surga. Lalu kemudian setelah ditampakkan surga, lalu dicampakkan ke neraka. Jadi surga hanya dinampakkan saja. Lalu dia bertanya, kenapa engkau hanya tampakkan surga saja ya Allah? Begitulah engkau dulu kepada aku. Engkau hanya tampakkan amalmu, tapi ternyata hatimu bukan untukku. Makanya orang-orang yang riya itu, nanti dibuka pintu surga, dinampakkan surga. Sudah lihat? Sudah. Dalam neraka juga dia. Kenapa? Dia bukan mengharap dari Allah. Maka jaga hati, jangan sampai jatuh ke syirik kecil. Jemaah mereka Allah, seluruh para nabi mengajarkan itu. Dan itu kalimah-kalimah yang dikumandangkan dari awal kenabian. Dalam surat Az-Zuhruf 26-28, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menyebutkan kepada ayahnya dan kepada kaumnya, inni bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari sembahan-sembahan yang engkau sembah, illa allazi fatarani, aku hanya menyembah yang menciptakan aku. Fatar itu dalam tafsir menciptakan sesuatu yang belum pernah dicipta sebelumnya. Jadi ketika Nabi Ibrahim menyebutkan illa allazi fatarani, maksudnya manusia ini belum pernah ada sebelumnya, lalu dimunculkan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sayahdin, dialah yang memberiku hidayah. Wa ja'alaha kalimatan baqiyah fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Lalu Ibrahim menjadikan kalimat tauhid menjadi kalimat yang kekal pada keturunannya agar mereka kembali pada kalimat tauhid. Jadi Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah, ya Allah, turunanku, aku dan turunanku, tetapkan hatinya dalam ketauhidan. Makanya turunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Ismail dan Ishak itu semua berada di garis-garis tauhid berkat doanya seorang Nabi. Dan itu diturunkan, kalimah tauhid itu diturunkan kepada cucu dari semua para Nabi. Ketika Yakub mulai terasa akan meninggalkan anaknya, maka Yakub berkata kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku meninggal nanti? Pertanyaan seorang nabi. Apa yang kalian sembah setelah aku nanti meninggal? Qalu, semua anaknya mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, dan seterusnya. Kami tetap menyembah Tuhan engkau, wahai ayah,
Tuhannya nabi-nabi terdahulu, kami tetap menyembahnya. Itu pertanyaan kepada anak oleh seorang nabi. Kita hari ini kadang-kadang menyau ayah meninggal. Ni kalau ayah meninggal, kau ingat yang tanah hidih di Cok Gapung, itu per meter dulu ayah beli. Itu 20,000. Nanti kalau ayah meninggal, itu kalian pokoknya kalian bagi itu. Itu ada pagar ayah buat. Itu yang model kita tinggalkan. Kalau ayah meninggal, ini mobil ni jangan jual ke orang lain. Jual saja ke showroom. Itu nasihat. Kalau ayah meninggal, nasihatnya dunia semuanya. Pernahkah kita keluarkan kalimat, nak, kalau ayah meninggal, siapa yang kamu sembah? Dengarkan kalimat dari anak kita. Itulah nasihat para nabi. Dan ini menunjukkan ketauhidan yang begitu tinggi. Kita ini selamat dengan kalimah itu. Ini fadilah pertama, tanamkan tauhid dengan kalimah ini di awal-awal pendidikan kita kepada anak. Hanya kadang-kadang kita sekolahkan anak di tempat favorit, tapi yang diajarkan tidak sama sekali berbau ketuhanan. Paling diajarkan loncat-loncat, nyanyi-nyanyi. Yang memuat anak merasa Allah Tuhan kadang-kadang jarang. Mencari TK itu harus difilter. TK-TK yang kadang-kadang tidak peduli dan tidak faham pun. Gurunya tidak faham. Guru tidak faham. Itu kadang-kadang ada guru yang hari Jumat, semua guru berbaris di depan. Guru-guru TK ni yang perempuan-perempuan berbaris di depan. Lalu diputarlah musik joget guru-guru di depan anak-anak. Ayo anak-anak, kita joget bersama. Mulailah gerbam-gerbum pak joget. Terbiasalah anak-anak itu begitu. Tidak ada pendidikan agama. Anak kita terus 2 tahun dibina olehnya dalam nyanyian-nyanyian yang tidak bermanfaat. Paling disuruh ajarkan nyanyi hari Minggu kondektur ke Surabaya itu, lagu kita waktu SD yang apa. Disuruh naik kereta api, saya lupa lagunya. Nanti diajarkan di sana gunung, di sini gunung. Kemudian, apa manfaatnya? Balonku ada 5, kalau balon ada 10, apa manfaatnya? Meletus semuanya, apapun manfaatnya. Yang lebih bodoh lagi, ada yang menyangkut pautkan balon pertama warna hijau, sedangkan Islam lambangnya hijau. Berarti lagu itu menghina agama. Itu lebih bodoh lagi. Itu, Pak. Padahal tidak ada yang mengatakan itu kan lagu dicipta oleh siapa itu? Siapa pencipta? Entah bapak kasur, entah ibu kasur. Lupa saya. Itu yang dia bawa pulang. Subhanallah. Ajarkan seperti Luqman mengajarkan anak. Ajarkan, cari tempat yang kira-kira anak kita tertanam. Dari kecil Allah lah Tuhannya. Sekarang sudah banyak sekali kemurtadan gara-gara terlalu dangkal mengenal Allah. Tidak takut mengenal Allah. Jadi dia tidak timbul rasa cintanya pada Allah. Begitu diajak keluar dari agama, dia keluar. Dan itu di tengah zaman-zaman fitnah ini, itu dianggap biasa. Apalagi kita dijebak oleh hak asasi manusia. Katanya, tidak masalah lah. Orang mau pindah agama kan suka-suka dia. Bahkan ada ayat yang mendukung itu katanya. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Padahal kalau baca tafsir la ikraha fid din, itu tidak ada paksaan dalam beragama bagi mereka yang belum masuk Islam. Tak bisa kita paksa. Tapi kalau sudah masuk Islam, pantang keluar. Keluar, mati. Orang Hindu, Pak. Silakan tanya semua orang Hindu. Kami dulu, waktu ngambil S2, ada pelajaran perbandingan agama. Al-Biruni, salah seorang yang mengarang kitab tentang agama-agama. Beliau salah seorang ulama, menguasai bahasa India, sampai ke India untuk mengetahui tentang agama Hindu. Itu agama Hindu itu di India. Kalau sudah berani keluar dari agama Hindu, itu potong leher juga. Nggak boleh keluar. Mereka saja yang menurut kita memang yakin tersesat, tapi nggak boleh keluar dari agamanya. Kita Islam, apa kata Rasulullah? Man baddala dinahu faqtuluh. Yang menukar agamanya, maka bunuhlah. Bunuhlah. Yang menukar agamanya, bunuh.
Kenapa disuruh bunuh? Bahkan orang hari ini mengatakan, itu kan hak dia keluar. Apa urusan kita, ada mengganggu kita apa enggak? Terserah dia, dia yang tanggung dosanya. Tapi Rasulullah suruh bunuh orang murtad. Namun kita tidak bisa melaksanakan hari ini, karena hukum kita tidak berdasarkan hukum Islam. Bahkan itu tidak masuk pun ke dalam, tidak masuk perdata, tidak masuk pidana. Jadi biasa saja orang tukar-tukar agama, para artis tukar sekali, masuk lagi, tukar lagi, macam-macam biasa dianggap. Padahal disuruh bunuh oleh Rasulullah. Sebelum dibunuh, disuruh istitabah. Hakim sebelum membunuh sudah ditangkap nih orang murtad. Lalu diberi izin untuk istitabah. Istitabah itu diminta untuk taubat 3 hari. Kalau dia tidak mau lagi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, disuruh penggal kepalanya. Kenapa? Karena keberadaan dia yang keluar dari agama Islam, dia seakan-akan menjadi perwakilan dari orang Islam yang ingin mengatakan Islam ada yang tidak beres, sehingga saya keluar. Kita Pak, kalau keluar dari satu instansi, itu kan logikanya ketika ditanya orang, apakah Anda terbiat? Pasti kita mengatakan, Ana bereh. Ana apa? Masa disuruh kerja dari pagi sampai malam? Gaji cuma 1,5 juta. Nggak beres. Kita keluar. Kita resign dari bentuk apapun, pasti ada rasa ketidaksenangan. Yang resign dari Islam, dia ingin mengatakan ke orang lain, Islam itu ada yang nggak beresnya, maka saya keluar. Karena itu ciri-ciri orang kalau sudah keluar. Padahal inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar di Allah, di sisi Allah cuma Islam. Kesempurnaan Islam itu tidak bisa ditandingi oleh agama lain. Al-Islamu ya'adu wa la yu'ada alaih. Islam itu agama paling tinggi, tidak ada yang bisa melebihi ketinggian kemuliaan Islam. Itu semua rekomendasi dari Allah. Agama langit itu cuma 3. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Islam datang mengupdate semua agama. Jadi dihapus tentang syariat-syariat sebelumnya. Ini dengan dia keluar, terwaham kepada semua orang bahwa akan ada yang keluar. Kalau memang Islam itu benar, mana mungkin ada orang keluar dari Islam? Dia lebih besar fitnahnya daripada orang hanya sekedar melakukan maksiat. Dia lebih besar fitnahnya. Dia ingin mengatakan Islam itu tidak benar. Maka Rasulullah katakan, tangkap, bunuh. Makanya Pak, kalau ada orang yang hari ini mulai berkata-kata aneh dengan memakai logika, mulai mengatakan bahwa agama itu yang lain juga benar, kita beda-beda, cuma beda-beda bus saja, nanti turunnya juga sama, turunnya juga sama. Jadi ada yang naik pelangi, kurnia, sama-sama turunnya di surga. Itu nggak usah banyak bicara dengan dia Pak. Di belakang ada pisau untuk potong-potong kue Pak. Takkan ada jumpa. Tapi sebelum menyatakan, lapor dulu ke polisi, biar tidak bermasalah. Cuma masalahnya nggak bisa dihukum juga. Kenapa? Nggak ada undang-undangnya. Yang ada penistaan agama. Keluar dari agama tidak ada undang-undang. Makanya tidak bisa terjalankan. Begitu besarnya dosa para pemimpin ketika membiarkan negaranya di dalam kemurtadan. Orang sudah suka-suka hidup hari ini. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, berhati-hati dengan dangkalnya akidah anak kita. Anak kita ini perlu diajarkan tentang agama dengan baik. Contoh sederhana. Ketika Nabi begitu banyak menyatakan dalam hadis-hadis tentang dilarang melukis makhluk hidup. Ini contoh sederhana. Kita kadang-kadang terlalu dangkal kita ajarkan agama untuk anak. Nabi melarang melukis makhluk hidup. Kata Rasulullah, min asyaddun nas azaban yaumal qiyamah, orang yang paling dahsyat azabnya hari kiamat yaitu para pembuat patung dan pelukis. Allah akan katakan kepadanya di hari kiamat, hidupkanlah. Karena melukis itu
mencipta sebuah gambar makhluk hidup yang menambahi daripada jumlah yang Allah telah buat. Dan itu menyebabkan kemurkaan Allah. Melukis makhluk hidup salah satu yang paling larang. Menempelkannya di dinding dengan tujuan memuliakannya, itu langsung Nabi mengatakan tidak akan masuk malaikat ke rumah tersebut. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Tidak akan masuk malaikat rahmah ke dalam rumah yang ada lukisan, ada anjing dan ada lukisan. Patung lukisan. Sekarang apa yang kita lakukan? Masya Allah, anak kita apa? Dia tidak terbiasa mungkin. Jadi kadang-kadang di sekolah diajarkan melukis. Dilukisnya selalu binatang-binatang. Dan enggak terbayang pun dalam kepalanya ini tidak dilarang. Memang bagi dia enggak ada dosanya. Tapi bagi gurunya bermasalah. Itu guru bermasalah. Itu contoh. Jadi kita tidak buat rasa takut. Makanya jarang anak hari ini yang bertanya kepada ayah ibunya, "Mak, adik boleh lukis gajah? Boleh lukis bebek? Boleh lukis ini?" Jarang. Karena dianggap biasa. Itu contoh kita tidak mengajarkannya. Sebenarnya dari awal kita buat, ini enggak boleh, ini dilarang, ini dilarang. Nah, begitulah kehidupan kita. Makanya Luqman Al-Hakim mengajarkan tauhid nomor 1 dalam pendidikan untuk anak-anaknya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini yang penting kita ingat kembali. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemaafan apabila kita silap mengajarkan anak kita, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.